痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。痛みを受け取れ、痛みを知れ。ここより世界に痛みを。神羅天聖。Pernahkah kita melihat seseorang yang kehilangan segalanya, lalu berubah menjadi sosok yang tak lagi dipercaya pada dunia? Begitulah Nagato, seorang anak yang tumbuh di tengah perang, menyaksikan orang-orang yang ia cintai mati di hadapannya. Dari luka itu lahirlah Pain, sosok yang percaya bahwa kedamaian hanya bisa tercapai ketika manusia memahami rasa sakit yang sesungguhnya. Baginya, penderitaan bukan kutukan, tapi satu-satunya jalan agar dunia benar-benar bisa memahami arti damai. Pain adalah villain utama dalam cerita Naruto. Sosok dengan tatapan dingin dan suara penuh keyakinan ini mengguncang dunia shinobi dengan satu tujuan: menciptakan kedamaian lewat penderitaan. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan Pain, manusia yang mencoba menjadi dewa bagi dunia shinobi. Dari masa lalunya sebagai Nagato yang kehilangan segalanya, filosofinya tentang penderitaan, dan rasa sakit yang membentuknya menjadi Pain, sang pemimpin Akatsuki. Di sebuah negeri yang tak pernah benar-benar mengenal damai, ada seorang anak yang tumbuh di bawah hujan yang tidak pernah berhenti. Dialah Nagato, anak dari Amegakure, desa kecil yang selalu menjadi medan perang bagi negara-negara besar. Ia lahir bukan untuk berperang, tapi justru peranglah yang pertama kali menyambutnya. Suatu malam ketika pasukan ninja Konoha menyusup ke rumahnya, kedua orang tuanya terbunuh di depan matanya. Saat itu Nagato merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Rasa sakit yang terlalu dalam untuk disebut kesedihan. Dari titik itu, dunia baginya berubah menjadi tempat yang tidak adil. Tempat di mana orang baik pun tak selalu punya kesempatan untuk hidup. Bertahun-tahun kemudian, di tengah kelaparan dan ketakutan, Nagato bertemu dua anak lain yang bernasib sama, Yahiko dan Konan. Mereka bertahan hidup dari sisa-sisa perang, berbagi makanan, berbagi harapan yang rapuh. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Jiraiya, seorang ninja dari Konoha yang berperang di tanah mereka. Di bawah bimbingannya, ketiganya belajar tentang ninja, kekuatan, dan arti kedamaian. Jiraiya percaya anak-anak ini bisa mengubah dunia, dan Nagato yang tanpa disadari menyimpan mata Rinnegan, simbol kekuatan dewa, tumbuh dengan keyakinan bahwa suatu hari ia bisa mengakhiri penderitaan itu. Namun, dunia tidak berubah secepat harapan yang tumbuh. Ketika Yahiko, sahabat yang ia anggap seperti saudara, tewas dalam konflik yang diciptakan oleh manusia-manusia yang rakus kekuasaan, hati Nagato pecah. Ia tak lagi percaya pada kata pengertian. Yang ia lihat hanyalah lingkaran penderitaan, dan ia memutuskan untuk menjadi dewa yang mengendalikan lingkaran itu. Dari luka itu lahirlah sosok Pain, 6 tubuh, 1 kesadaran. Satu ide yang membungkus seluruh kebencian dengan nama yang sederhana: perdamaian melalui rasa sakit. Pain memimpin Akatsuki, organisasi yang awalnya dibangun untuk membawa keadilan, tapi berubah menjadi alat pemaksa bagi cita-citanya. Ia ingin dunia merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya, agar manusia berhenti saling melukai karena takut akan rasa sakit yang lebih besar. Di balik setiap tindakannya, bukan hanya kebencian yang berbicara, tapi sebuah keyakinan bahwa tanpa rasa sakit, manusia tidak akan pernah belajar untuk mencintai kedamaian. Pain bukan hanya nama, ia adalah ingatan tentang luka, peringatan tentang kehilangan, dan cara dunia mengingat bahwa kedamaian selalu lahir dari penderitaan. 口だけじゃなくて力がいる。力って？忍術を学ぶ。忍術？誰に？半蔵と戦ってた木の葉の忍びたちだ。Hujan tidak pernah berhenti di Amegakure, seolah langit pun ikut berduka atas tanah yang penuh luka. Dari sinilah perjalanan Pain dimulai, bukan sebagai sosok dewa, tapi sebagai manusia yang mencoba memahami arti penderitaan. Setelah kepergian Jiraiya, Nagato, Yahiko, dan Konan mulai membentuk sebuah kelompok kecil. Mereka menyebutnya Akatsuki, organisasi yang ingin mengakhiri perang dan membawa keadilan bagi negeri-negeri yang terlupakan. Awalnya mereka berjuang dengan hati, membantu rakyat, menantang tirani, dan mencoba menjadi suara bagi mereka yang tidak punya daya. Namun, idealisme tidak pernah bertahan lama di dunia yang dikendalikan oleh kekuatan.
Di balik bayang-bayang politik dan peperangan, Akatsuki dijebak oleh kekuasaan Amegakure sendiri. Yahiko, sang pemimpin, tewas dalam perangkap yang diciptakan Hanzo, penguasa desa saat itu. Di hadapan tubuh sahabatnya yang terjatuh, Nagato merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kehilangan. Ia kehilangan harapan pada manusia. Dari hari itu, Nagato mati dan Pain lahir. Dengan tubuh Yahiko sebagai pusat, Nagato menciptakan 6 wujud yang dikenal sebagai The Six Paths of Pain. Masing-masing tubuh ia kendalikan dengan cakra, seolah mereka adalah perpanjangan dari kehendak yang sama. Kehendak untuk memaksa dunia memahami rasa sakit. Pain lalu menggulingkan Hanzo dan mengambil alih Amegakure. Bagi rakyatnya, ia adalah dewa penjaga. Bagi dunia luar, ia adalah ancaman. Namun, bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seseorang yang terlalu lama hidup di bawah hujan, mencoba meyakinkan diri bahwa penderitaan punya makna. Sebagai pemimpin baru Akatsuki, Pain mengubah organisasi itu menjadi alat perang untuk menciptakan keseimbangan. Ia mengumpulkan para ninja terkuat bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menimbun kekuatan destruktif yang cukup besar agar dunia takut untuk berperang lagi. Dalam pikirannya, hanya dengan rasa takut pada penderitaan, manusia bisa belajar menghargai kedamaian. Pertemuan antara Pain dan Jiraiya adalah salah satu momen paling tragis dan penuh makna dalam dunia Naruto. Itu bukan sekedar pertarungan antara guru dan murid, tapi benturan dua keyakinan tentang makna perdamaian. Pertemuan Pain dan Jiraiya adalah tentang rasa bersalah seorang guru dan penderitaan seorang murid yang kehilangan arah dalam mencari makna damai. Dua orang yang sama-sama ingin menghentikan perang, tapi memilih jalan yang berbeda. Meskipun Jiraiya berhasil mengalahkan beberapa tubuh Pain, pada akhirnya ia kalah. Tapi sebelum meninggal, Jiraiya menemukan rahasia terbesar, bahwa keenam Pain itu dikendalikan dari jauh oleh Nagato yang bersembunyi. Jiraiya menuliskan pesan rahasia untuk Konoha di punggung seekor kodok. Pesan yang kelak membantu Naruto mengalahkan Pain dan melanjutkan mimpi gurunya. Dan puncak dari perjalanan Pain datang ketika ia menyerang Konohagakure. Dengan jurus Shinra Tensei, ia menghancurkan seluruh desa dalam satu ledakan gravitasi. Bagi Pain, itu bukan tindakan kejahatan, tapi sebuah pembelajaran. Ia ingin dunia tahu bahwa kedamaian tidak bisa lahir tanpa kehilangan. Namun di akhir perjalanannya, ia bertemu dengan Naruto, murid dari gurunya, pewaris harapan yang dulu pernah ia miliki. Naruto tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia mendengarkan, memahami dan melihat manusia di balik nama Pain. Untuk pertama kalinya Nagato melihat dirinya di mata orang lain. Dan ia sadar mungkin jalan yang ia pilih bukan satu-satunya cara untuk membawa kedamaian. Dengan napas terakhirnya, ia mengorbankan hidupnya untuk menghidupkan kembali semua korban Konoha. Dan saat hujan berhenti, seolah langit pun ikut lega karena dewa penderitaan akhirnya menemukan kedamaian dalam penyesalan. Pain bukan lagi simbol kebencian, ia menjadi bukti bahwa bahkan dari kehancuran paling dalam manusia masih menemukan harapan. あるのは Bagi Pain, dunia ini tidak jahat, hanya terlalu sering terluka. Ia percaya bahwa perang, dendam, dan kebencian hanyalah rantai panjang dari penderitaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap manusia membawa luka, dan dari luka itu mereka menciptakan luka baru untuk orang lain. Pain melihat dunia seperti cermin yang retak. Setiap pantulan adalah bentuk baru dari penderitaan yang sama. Dan karena itulah, ia sampai pada satu keyakinan. Untuk memahami damai, manusia harus terlebih dahulu memahami rasa sakit. Bagi Nagato, rasa sakit bukan sekedar emosi. Ia adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh siapapun. Jika dunia tidak bisa disatukan oleh cinta, maka biarlah ia disatukan oleh ketakutan pada penderitaan yang sama. Itulah cara Pain menciptakan perdamaian dengan menanamkan rasa takut agar manusia berhenti saling menyakiti. Namun dalam kedalaman keyakinannya tersimpan ironi. Ia ingin dunia berhenti berperang, tapi caranya adalah perang. Ia ingin menghentikan rasa sakit, tapi ia justru menebarkannya. Dalam dirinya, idealisme dan keputusasaan berdiri berdampingan, seperti dua sisi dari koin yang sama. Ketika ia bertemu Naruto, filosofi itu goyah. Naruto menunjukkan bahwa penderitaan bukan hanya alat untuk menghentikan kebencian, tapi juga untuk memahami orang lain. Bahwa dari rasa sakit, manusia bisa menemukan empati bukan sekedar ketakutan.
Di saat-saat terakhir hidupnya, Pain menyadari bahwa kedamaian sejati tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa dibangun perlahan dari hati yang mau saling mengerti. Maka ia menyerahkan sisa kekuatannya untuk menembus kesalahannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hujan di Amegakure berhenti. Rasa sakit mengajarkanku bahwa kedamaian tidak datang dari kekuatan, tapi dari pengertian. Dan mungkin itu adalah pelajaran yang harus kupelajari dengan cara paling menyakitkan. Dalam kisahnya, Pain bukan hanya sosok antagonis. Ia adalah cermin dari sisi gelap manusia yang pernah berharap pada dunia, lalu dikhianati olehnya. Ia memulai perjalanannya sebagai anak yang ingin membawa kedamaian, dan mengakhirinya sebagai pria yang menyadari bahwa kedamaian sejati tidak bisa lahir dari ketakutan. Di bawah langit Amegakure yang akhirnya cerah, kita belajar satu hal darinya, bahwa setiap manusia memikul rasa sakitnya sendiri-sendiri. Dan pilihan kita lah yang menentukan apakah rasa itu akan menjadi alasan untuk membalas atau untuk memahami. Pain mengajarkan bahwa penderitaan tidak selalu berarti akhir. Kadang justru dari sanalah awal pemahaman dimulai. Selama ada manusia yang mengingat rasa sakit, akan selalu ada harapan untuk damai. Dari semua kisah yang pernah ditulis dalam dunia ninja, mungkin tak ada yang sekelam dan sejujur kisah Pain. Ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa dihindari. Tapi dari penderitaan itu, kita punya dua pilihan, tenggelam di dalamnya atau memahami maknanya. Pain pernah memilih untuk melawan rasa sakit dan kekerasan. Ia percaya bahwa dengan membuat dunia merasakan penderitaan yang sama, manusia akan berhenti saling menyakiti. Namun pada akhirnya, ia menyadari perdamaian yang dipaksa dengan rasa takut hanyalah keheningan yang sementara. Pelajaran dari Pain bukanlah tentang membenarkan keputusasaannya, tapi tentang melihat bahwa setiap luka membawa kesempatan untuk berubah. Bahwa kehilangan bisa melahirkan empati dan rasa sakit bisa menjadi jembatan untuk memahami orang lain. Kita semua dalam hidup ini pasti pernah menjadi Pain dalam versi kecil, tersakiti, marah, merasa dunia tidak adil. Namun yang menentukan siapa kita bukanlah luka itu, melainkan apa yang kita lakukan setelahnya. Rasa sakit membuat kita menjadi manusia, tapi pengertianlah yang membuat kita tumbuh. Pain menunjukkan bahwa bahkan dari kegelapan terdalam masih ada jalan menuju cahaya jika kita mau berhenti membalas dan mulai memahami. Itulah Pain Nagato.